Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal kiram, para alim, para kiai, para ustaz, ustadzah, jamaah Masjid An-Nur, segenap santri, santriwan, santriwati. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa merutinkan istiqamah kajian rutin yang insyaallah malam ini akan diasuh oleh Gus Muhammad Idris Mubarak dari Pondok Pesantren Safiyah Islamiyah Sumberanyar Paiton. Hadirin, insyaallah untuk kajian malam hari ini kita akan membahas kaidah fikih tentang kurban dan haji. Seperti kita ketahui, saat ini saudara-saudara kita sudah ada yang ditakdirkan untuk berangkat haji, pun juga masih banyak yang belum ditakdirkan. Bahkan kemarin masa antriannya 50 tahun lebih, Gus. Mungkin nanti bisa disambungkan tentang bagaimana kaidah fikih tentang haji tersebut. Selanjutnya tentang kurban, berkaitan dengan Idul Kurban. Saat ini masyarakat lagi resah dengan wabah PMK. Bagaimana kaidah fikih terkait dengan kurban nanti? Apakah mana yang lebih utama? Mohon nanti disampaikan terkait dua hal ini. Saya kira itu selanjutnya akan kami serahkan langsung kepada Gus Muhammad Idris Mubarak. Sebelumnya mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati semua hadirin yang hadir di majlis ini, di masjid ini, baik muslimin atau muslimat, wabil khusus segenap para tokoh, para pimpinan, wabil khusus kepada Bapak Takmir, Bapak Ustadz Bahrudin dan semua jajaran kepengurusan Masjid An-Nur. Semoga dengan diadakannya rutin ngaji ilmu bisa membawa masjid ini semakin makmur dan bisa memberikan manfaat maslahah barokah kepada kita semua, khususnya warga sekitar masjid ini. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami ingin sedikit
menjelaskan terkait masalah tema yang sudah ditentukan, yaitu tema tentang masalah kurban dan haji, dan mungkin sebagai materi nanti bisa dilanjut dengan tanya jawab. Apabila kami bisa menjawab, kami langsung jawab. Jika kami masih tidak bisa menjawab di tempat ini, mungkin lain kali kami jawab. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Tentang masalah kurban ini, atau bahasa kitabnya, bahasa Arabnya adalah udhiyah. Udhiyah itu kurban. Ini dalil atau landasan utama yang dijadikan patokan adanya syariat udhiyah atau kurban ini, itu di Al-Quran, firman Allah dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dari ayat ini Allah memerintahkan dua hal yang sangat agung, yang sangat istimewa, yang sangat utama, yaitu perintah pertama, fasholli li rabbika, sholatlah kamu kepada Tuhanmu. Dari ayat ini para mufassir beda pendapat. Ada yang menafsiri maksudnya adalah sholat Idul Adha, ada yang mengatakan adalah sholat mafruḍah, sholat 5 waktu yang dikerjakan, yang diwajibkan setiap hari. Nah, dari pendapat pertama yang mengatakan fasholli li rabbika, sholatlah kamu kepada Tuhanmu, menurut pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya ayat ini merupakan dalil daripada perintah anjuran sholat Idul Adha, ulama memberikan kesimpulan bahwasanya sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu masih lebih utama sholat Idul Adha daripada sholat Idul Fitri. Alasannya, kalau sholat Idul Adha an-nasnya itu jelas, yaitu fasholli li rabbika. Jadi kalau tanya lebih utama mana, ya sama-sama utamanya, tapi yang lebih utama lagi secara pembahasan yang dikaji oleh para ulama itu mengatakan sholat Idul Adha lebih utama karena dalilnya ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, perintah Allah dalam ayat ini wanhar, fasholli li rabbika wanhar, dan sembelihlah hewan kurbanmu. Maka dalam ayat ini bisa ditarik kesimpulan ada dua hal penting yang perlu kita petik dan kita ambil hikmahnya, yaitu ayat pertama menunjukkan sholat adalah hubungan kita kepada Allah, sedangkan wanhar, sembelihan kurban yang nanti akan diberikan kepada fuqara wal masakin, ini adalah hablun minan nas, hubungan kita kepada manusia. Jadi di sini ini memberikan ilmu kepada kita bahwa betapa pentingnya hubungan hablun minallah wa hablun minan nas. Hablun minallah dengan kita menyembah Allah, hablun minan nas dengan kita membagi harta lebihnya harta dari kita atau kita berkurban. Ini dalil yang ada di dalam Al-Quran. Sedangkan dalil yang ada di dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi itu sangat banyak. Yang salah satunya adalah addimu dohayakum fa innaha alas sirati matoyakum. Jadi kurbanlah kamu, agungkan itu sembelihan kurbanmu, karena kelak
itu akan menjadi kendaraanmu ketika kamu melewati jembatan Sirat kelak di hari kiamat. Jadi kurban yang kita kurbankan itu kelak akan bisa menjadi kendaraan yang menolong kita ketika kita hendak melewati jembatan Sirat yang dikatakan lebih tajam daripada silet dan lebih kecil daripada rambut. Jadi yang menolong kita ya amal ibadah kita kelak. Dan di situ manusia kelak bermacam-macam ya. Penjelasannya sangat panjang lebar. Kemudian hewan yang dibuat kurban itu hanya tertentu. Tidak semua hewan yang halal dimakan bisa dibuat kurban. Yang bisa dibuat kurban hanya 3. Pertama, unta yang usianya sudah 5 tahun sempurna mau masuk ke 6 tahun. Yang kedua adalah sapi yang usianya 3 tahun sempurna dan mau masuk ke 2 tahun sempurna mau masuk ke usia 3 tahun. Dan yang ketiga adalah yaitu kambing yang usianya 1 tahun sempurna mau masuk ke 2 tahun. Kenapa kok hanya 3 ini? Kurban ini hanya 3 ini karena sudah nas Al-Quran dan sudah digali oleh para mujtahid, dikaji secara hukum, yaitu karena ada dalil walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Jadi an'am di sini hewan yang disebutkan di ayat ini yang namanya an'am hanya 3. 1 onta, 2 sapi, 3 kambing. Akan tetapi yang paling utama dari ketiga ini adalah onta. Tapi kalau di daerah kita khususnya di negara Indonesia ini sangat sulit, bahkan tidak mungkin ada orang berkorban onta. Sehingga yang lebih utama nomor 2 ini adalah sapi. Akan tetapi sapi yang diperuntukkan untuk beberapa orang itu masih tidak lebih utama. Yang lebih utama lagi 1 kambing untuk 1 orang itu lebih utama daripada 1 sapi untuk 7 orang. Bagi yang mampu. Maksudnya bagi yang mampu adalah jikalau dari kita punya kelebihan harta dari orang-orang yang wajib kita nafkahi di hari malam Idul Adha sampai hari Idul Adha dan sampai akhir tasyrik kita punya kelebihan harta, dan kelebihan harta tersebut cukup untuk dibuat kurban, maka disitulah kita dianjurkan untuk berkurban bagi yang mampu. Tidak semuanya dianjurkan untuk berkorban. Akan tetapi bagi siapa orang yang tidak mampu untuk melaksanakan korban dengan hewan-hewan yang sudah ditentukan, maka di sini ada riwayat dari Ibnu Abbas annahu yakfi iraqatud dam walau min dujajin. Cukup menyembelih ayam. Wa kana syaikhuna rahimahullah ya'murul fakir bitaklidihi. Dan guru kami ya mungkin Ibnu Hajar Al-Haytami di sini memerintahkan orang fakir yang tidak mampu untuk berkorban atau orang yang tidak mampu untuk berkorban ini diperintah untuk taklid kepada pendapat Ibnu Abbas, yaitu dengan cara menyembelih kambing. Onta tidak bisa, sapi juga tidak bisa, tidak mampu, kambing tidak mampu, tapi dia punya ayam, ya ayam itu sembelih.
Iya, atau entok ya. Sama, yang sesamanya ayam. Makanya di sini wayakisu alal udhiyah al aqiqah. Gitu juga sama dengan udhiyah aqiqah. Kalau masih kita sebagai orang tua yang dianjurkan untuk mengakikohi anak kita dan kita masih dalam keadaan kondisi tidak mampu, maka lebih baik kita dianjurkan untuk taklid kepada Ibnu Abbas, yaitu dengan cara menyembelih ayam, dan ayamnya kita sodakohkan kepada tetangga. Tidak usah ngundang, karena ayam yang diundang 40, yang disembelih ayam 1, tidak cukup, kecuali kalau raporapnya banyak. Kalau raporapnya banyak insya Allah cukup, tapi cukup raporapnya bukan cukup ayamnya. Ya, seperti itu. Nah, ini penting mungkin bagi kami bisa mengamalkan. Kemudian sekarang apa itu udhiyah? Udhiyah itu di kitab-kitab sama takrifnya, itu adalah ismun lima yudbahu minan na'ami, nama dari hewan yang disembelih yauma'idin nahri, di hari nahr, yaitu di hari Idul Adha, wa ayyamit tasyrik, dan hari-hari tasyrik, taqarruban ilallah, karena tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika sembelihan tidak pada Aidin Nahri atau ayyamit tasyrik, hari tasyrik, dan juga walaupun tujuannya taqarrub ilallah, maka tidak bisa dinamakan udhiyah atau kurban. Jadi kurban itu sembelihan dari hewan yang sudah punya waktu tertentu, dan qayyidnya terakhir yang paling penting taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena juga di dalam pembahasan itu ada masalah yang sangat penting untuk kita ketahui. Ini banyak sekali sembelihan-sembelihan yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan karena taqarrub ilallah, Seperti contohnya di sini adalah menyembelih hewan lil jinni, untuk jin. Ini ada pembahasan. Ini mungkin sesajen ya, mungkin ya. Iya, di dalam kitab ini, kitab Bushrul Karim ini karangan Syekh Said bin ini karangan Habib Abdullah bin Abdurrahman Bafadul Ad-Drami. Ini termasuk pemuka ulama fikih yang ada di Yaman pada masanya, yang tidak pernah lepas dari mutolaah kitab, walaupun beliau makan tetap di sampingnya ada kitabnya. Jadi pernah beliau ketemu sama ulama yang ngarang Buyah, itu beliau mubahasah ya, halakoh berdua tentang masalah ilmu, setat asar lagi yang mau selesai, tidak berhenti kecuali untuk melaksanakan sholat fardu. Jadi sekarang malam ini beliau buka kitab berdua, malamnya lagi baru ingat kalau sudah 1 hari full, 1 hari 1 malam belajar bersama. Ini tidak sama dengan kita. Nah, kalau kita sebentar lagi isya sudah capek ini. Ya, tidak sama. Ini kalau tujuannya di sini ada pembahasan bihila fidzabhi linahwis sonam. Beda halnya kalau sembelihannya bukan taqarrub ilallah, tapi untuk sonam, untuk berhala, untuk patung. Kita nyembelih apa saja, hewan apapun, kalau kita bukan taqarrub ilallah tapi untuk sonam, kita persembahkan kepada patung, kita persembahkan kepada pohon-pohonan yang sangat besar. Nah, ini tidak boleh. Ini yahrum, karena ini uhilla li ghairillah. Ini beribadah kepada selain Allah. Tidak boleh seperti ini.
Walau dzabaha lil jinni, kalau orang ini nyembelih untuk jin, harumah juga haram. Akan tetapi illa in qasadat taqarrub ilallah, kecuali kalau tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, liyakfiyahu syarrahum, untuk agar Allah menjaga kita dari gangguan jin dan setan, fayusannuh, maka dianjurkan. Ini dalilnya orang rokat. Orang rokat itu menurut versi orang yang bukan ahlus sunnah wal jamaah, ya di luar kita, yang tidak mau untuk tawassul mengirimkan doa Fatihah, yang tidak mau ziarah kubur, padahal itu masalah furu'iyah, fiqhiyah, tapi diseret kepada masalah usuliyah. Jadi tawassul, ngirim Fatihah, ziarah kubur, minta barokah, itu masalah furu'iyah. Masalah furu'iyah tidak perlu diperbincangkan secara dalam, dan tidak perlu memunculkan fitnah untuk urusan ini, karena ini ranahnya furu'iyah. Sayangnya mereka menyeret masalah furu'iyah kepada masalah usuliyah atau masalah akidah, yang mana orang yang bertawassul dan lain-lainnya ditakfir, dikafir-kafirkan, ditadlil, disesat-sesatkan. Nah, ini yang disayangkan dari mereka. Furu'iyah masalah kecil kok diseret kepada masalah usuluddin. Nah, ini yang kita tidak setuju dari mereka. Maka dari itu, orang yang menyembelih karena tujuan taqarrub ilallah, untuk terjaga dari gangguan setan, justru itu dianjurkan. Jadi orang rokat itu aslinya itu mau sodakoh dengan tujuan dia taqarrub ilallah dengan cara bersodakoh, agar sodakoh tersebut bisa mencegah dari gangguan setan. Bukan kita memberikan kepada setan, bukan. Itu salah. Sama halnya pertanyaan dulu sering ditanyakan, gimana hukumnya memberikan tajin ditaruh di jalan? Itu kan mutamawal, sesuatu yang berharga, andaikan dimakan bisa, kok langsung ditaruh gini di jalan? Itu kan idho'atu malin secara hukum, menyia-nyiakan harta. Sedangkan menyia-nyiakan harta hukumnya tidak boleh, dosa. Lantas bagaimana orang dulu dan kiai-kiai dulu tidak ada yang ikar masalah itu, tidak ada yang ini haram, ini tidak boleh. Itu sejak Wali Songo sudah ada sesajen, ketika ada ini tempat yang angker dikasih seperti itu versi orang dulu. Orang dulu ini hebat ternyata. Setelah ditanyakan, ini apa? Ini kan idho'atu malin, menyanyiakan harta secara hukum, tapi kok dilakukan? Ternyata alasannya orang dulu, sebagaimana yang dipaparkan oleh orang sesepuh yang pernah saya tanyakan, dan beliau ini nyambung terus kepada mbah saya nyantrinya dulu kepada Syekhona Holil Bangkalan. Beliau ditanyakan, ini apa tujuannya? Mana dalilnya? Untuk apa? Ini untuk agar setan tidak mengganggu orang yang lewat di sini. Gimana? Mana dalilnya? Dalilnya sudah jelas. Irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Kasihanilah orang-orang yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan mengasihani kamu, akan menjaga kamu. Eman di sini orang yang punya akal. Orang yang punya akal bukan hanya manusia, jin, setan juga punya akal. Sehingga ini dikatakan untuk menghadiahkan kepada jin, setan, katanya orang dulu. Akan tetapi tetap tujuannya itu adalah tetap taqarrub ilallah. Makanya ini yang saya bingungkan sampai sekarang. Karena apa? Karena secara zahir apa yang dilakukan oleh mereka tidak sesuai dengan hukum dasar yang ada di dalam kitab, yaitu mungkin kelihayan orang dulu
yang kita sendiri masih tidak sampai kepada nalar pemikiran mereka, dan kita tetap harus husnudzon. Katanya orang dulu, "Jek lengkai, cong, mun lengkai tak bisa kemi." Gitu katanya. Kalau ada seperti itu jangan dilengkain ya. Karena kalau dilengkain tidak bisa kencing katanya. Ini orang dulu itu. Jadi intinya udhiyah kurban itu harus ada taqarrub ilallah, niat mendekatkan diri kepada Allah. Jika tidak seperti itu, niatnya hanya untuk sonam, berhala, niat untuk memang untuk jin, ini tidak boleh, kecuali kalau memang untuk menolak kejelekan-kejelekan, gangguan-gangguan dari jin tersebut. Nah, ini yang perlu kita ketahui sebelum kita lanjut. Kemudian juga masalah yang terpenting untuk sekarang, karena sekarang ini ada masa-masa PKM, penyakit kuku mulut, yang menimpa kepada hewan yang hanya sapi menurut satu versi. Tapi dari beberapa versi yang saya tanyakan, kalau ada tamu ke rumah itu ternyata juga merembet kepada kambing sekarang di sebagian daerah. Itu sama penyakitnya. Makanya saya setiap malam undangan tidak pernah makan sapi. Mainnya sekarang pecelan orang-orang, pecel kadang sotonya pun karena ayam sekarang harganya tinggi, jadi tidak ada dagingnya, kuahnya tok. Jadi kolam renang nih, benih akuarium gitu. Kalau akuarium kan ada ikannya, ini kolam renang ya. Iya. Nah, maka dari itu ada macam-macam kriteria-kriteria yang harus diperhatikan oleh kita semua, mengingat kita sudah sampai kepada kondisi yang sangat sulit untuk memungkinkan orang sekarang berkurban sapi, karena memang ada kriterianya. Kalau di kitab itu sampai disebutkan salah satunya yang tidak cukup untuk dibuat kurban. Yang pertama al-auraul bayyin, buta sebelah itu. Kemudian arja al-bayyin arjuha yaitu pincang, jadi pincang. Kemudian al-maridah al-bayyin maraduha, yang sakit, yang jelas sakitnya. Kemudian ajfa, yaitu otaknya hilang, berkurang dari saking kurusnya. Kemudian juga ketika patah tanduknya patah dan kupingnya juga terpotong, yang mana dari beberapa kriteria ini menyimpulkan ulama membuat kaedah batasan kullu ma yanqusu al-lahmah fahuwa aibun. Setiap penyakit yang bisa mengurangi kadar berat badan itu termasuk aib di dalam berkurban dan tidak cukup untuk dibuat kurban. Jadi beberapa kriteria ini mengurangi berat badan dari aslinya. Setelah saya cek, karena memang minggu-minggu kemarin ada forum Bahsul Masail di MWC NU Pasuruan, karena yang memang salah satu kabupaten yang aktif membahas kajian seputar aktual hukum-hukum yang berkaitan dengan masa kini hanya Pasuruan, sedangkan Probolinggo dan lainnya ini 3 bulan sekali, itu pun kalau ada dananya ya. Kalau tidak ada dananya tidak ada. Ini kalau di Pasuruan aktif setiap bulan 2 kali malah. Beliau kemarin rame bahas masalah PKM ini sampai mendatangkan 12 tim medis yang dibuat rujukan utama. Jadi katanya tim medis itu penyakit yang menimpa hewan sapi sekarang ini, terutama di kaki dan di lidahnya ini sangat mengurangi berat badan dari sapi. Yang biasanya anggap berat ada seperti, jadi beratnya itu turun berapa persen dari berat tubuh
turun berapa kilo dari berat tubuh, dan itu tentu keputusan yang saya lihat pada saat itu. Saya memang tidak ikut, hanya lihat live di YouTube. Secara global memberi keputusan tidak cukup ketika sapi itu sekarang yang sakit kaki dan lidahnya untuk dibuat kurban. Maka dari itu sangat tepat pemerintah memberikan keputusan orang yang mau kurban pakai sapi sekarang harus ada surat medis bahwa sapinya adalah sapi yang bersih, sapi yang terbebas dari penyakit dan sehat, baru bisa dikurban. Tapi kalau yang sakit dan tidak ada surat, ini masih dalam rangka berhati-hati, ini masih tidak boleh untuk berkurban sapi sembarangan, karena juga akan mengganggu kepada kesehatan manusia. Itu yang kami ketahui dari masalah kurban ini. Kemudian terakhir yang terpenting dari tema pada hari ini, pada malam hari ini, yaitu yang perlu diketahui, kurban ini ada dua. Ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Kurban wajib dan kurban sunnah ini tidak sama. Kalau kurban wajib itu kurban dengan sebab nazar atau sebab ditakyin. Ini penting, sangat penting. Maksudnya gimana? Kurban wajib itu surahnya, contohnya itu sebab atau sebabnya atau faktor yang menjadikan kurban itu wajib ada dua. Pertama ditakyin, yang kedua nazar. Ditakyin ini gimana? Ditakyin itu ditentukan. Semuanya saya punya sapi. Ini sapi saya mau saya buat korban. Atau hadiah saya, ini korban saya. Ketika sudah ditakyin, ini korban saya. Ini saya akan jadikan hewan korban. Ini namanya takyin. Ini jadi wajib. Jadi wajib. Ulama tidak membahas siapa yang mengatakan apakah al-alim bima yatarattab alaihi, orang yang sudah alim, yang sudah tahu pada efek dari perkataan seperti itu, ataukah tidak. Berarti orang awam walaupun dia tidak tahu apa yang akibat dari perkataan seperti itu yang mewajibkan nanti ini menjadi korban wajib, ini tetap jadi wajib. Contoh, ini korban saya, ini saya jadikan korban, ini pokok ditakyin ini adalah hewan korban saya, ini saya akan jadikan korban, jadi korban wajib. Itu menurut mayoritas para ulama. Hanya ada satu ulama yang mengatakan kecuali kalau yang ngomong orang awam dan tujuannya adalah ikhbar, memberitahu. Kalau tujuannya adalah memberitahu kepada orang inilah kurban saya, itu tidak jadi. Itu pun bagi menurut satu pendapat. Makanya hati-hati. Kalau sudah kadung takyin, ini kurban saya, ya inilah harus disembelih. Dan alokasinya tidak sama nanti dengan yang sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua ada dengan nazar. Nazar ya seperti biasanya, nazar lillahi alayya an udhiyah in ditaklek kepada digantungkan kepada. Contohnya kalau saya sukses sebentar lagi usaha saya ini goal, usaha saya ini, atau saya lulus dari ujian, atau saya gini-gini, saya akan kurban. Maka ketika sudah terwujudkan apa yang dia taklek atau yang dia gantungkan kepada suatu hal tadi, maka dia wajib berkurban. Itu namanya kurban wajib. Jadi kurban wajib sekali lagi faktornya dua, sebab takyin atau sebab nazar. Yang kedua adalah kurban sunnah. Kalau kurban sunnah ya tidak ditakyin juga tidak dinazar. Kurban-kurban biasa itu sunnah. Ini apa? Ini bedanya. Kalau kurban wajib tidak boleh bagi orang yang berkurban untuk mengambil dagingnya untuk dimakan, baik dirinya atau keluarganya. Tidak boleh. Semua harus tasadduk,
harus disodakokan kepada fuqara wal masakin. Tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Nah, ini hati-hati. Kalau ada kurban Ustaz ngasih ke masjid sini, ditanyakan, ini kurban apa? Sampean kurban sunnah apa sudah sebab nazar apa ditakyin dulunya? Oh, saya enggak, ini ya kurban apa kurban? Kalau seperti itu ya makanya tanyakan dulu, takut dia itu berkurban nazar, takut dia itu berkurban dengan cara ditakyin atau kurban biasa atau sunnah, karena alokasinya nanti lain. Kalau sekali lagi, kalau yang sebab nazar atau ditakyin yang mana kriterianya adalah kurban wajib, tidak boleh dimakan oleh orang yang berkurban. Ngambil tidak boleh, semuanya harus diserahkan kepada fuqara masakin. Yang mampu tidak boleh ngambil, yang kaya tidak boleh ngambil. Itu kalau kurban nazar atau kurban wajib. Kalau kurban sunnah, maka di sini yang utama adalah disodakohkan semuanya, akan tetapi boleh bagi yang berkorban, bahkan dianjurkan untuk ngambil sepertiga dari hewan kurbannya untuk dimakan dalam rangka tabarruk, ngambil barokahnya kurban yang dia kurbankan, seperti itu. Jadi tidak apa-apa, diberikan kepada orang kaya pun tidak apa-apa. Jadi alokasinya lebih umum kalau kurbannya sunnah. Jadi kalau kurban sunnah ngambil tidak apa-apa, kemudian ngambil sendiri bagi yang kurban tidak apa-apa, dikasihkan kepada orang yang mampu atau kaya lah juga tidak apa-apa, tapi yang lebih utama diberikan kepada fuqara wal masakin kalau kurbannya sunnah. Tapi kalau kurban wajib tidak bisa. Bahkan yang nyembelih pun kalau mampu dia tidak boleh ngambil daging tersebut. Semuanya harus dialokasikan kepada fuqara wal masakin. Ini jangan sampai keliru. Karena tahun kemarin saya di rumah saya sendiri, karena memang kurang memperhatikan panitia penyembelihan kurban, ini tidak dipilah-pilih, padahal ada yang nazar. Yang putih itu nazar, anaknya sakit, bilang kalau sembuh saya jadikan sapi saya ini sebagai kurban. Sembuh sungguh di kurban, malah dikumpulkan dengan daging-daging yang dengan sembelihan yang sunnah, sehingga tidak ketemu mana, rancau akhirnya. Makanya harus dibedakan, ini daging yang nazar, ini alokasinya fuqara masakin semua ada. Kalau yang umum yang sunnah dilainkan, ini bisa diambil bagi orang yang kaya juga boleh ngambil, seperti itu. Nah, ini banyak yang masih keliru di tengah masyarakat tentang masalah ini, karena hukumnya beda, alokasinya pun juga berbeda. Itu mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya ini masih banyak ya materinya, termasuk haji saya masih belum mungkin selanjutnya bisa tanya jawab ya. Ini karena sudah lama kayaknya dan waktunya sebentar lagi sudah isya. Silahkan yang mau tanya terkait masalah pembahasan barusan. Monggo, barangkali ada yang mau tanya. Mungkin singkat Gus. Untuk kurban apakah harus sapi atau kambing lagi? Apakah boleh betina? Terus yang kedua, orang yang kurban apakah harus makan hewan yang dikurbankan atau boleh tuker hewan kurban yang lain, artinya tidak ketemu. Misalkan sudah nyerahkan kambing, orangnya tidak ngikuti, disembelih terus ngambil bagian ketuker. Nah, apakah sampai sekencang itu harus yang dimakan harus kambingnya sendiri, tidak boleh kambing orang lain, padahal yang kurban sudah nyerahkan ke panitia. Seperti itu. Kalau yang kedua ini memang di sini dijelaskan wa yud'imul fuqara awal masakin, dari korban hewan kurban yang sunnah itu nanti diberikan kepada fuqara masakin, wal afdol, tapi yang lebih utama
at-tasadduq bi jami'iha, disodakohkan semuanya kepada fuqara masakin, itu yang lebih utama. Illa lukmatan au luqoman, kecuali hanya secuil. Kalau di syarahnya itu sepertiga, ya tabarrukul mudhahi bi akliha, yang nanti mudhahi ini tabarruk dengan makan daging tersebut, fa innahu yusannu lahu dzalik, maka dianjurkan. Ya memang kalau dari penjelasan ini harus punya sendiri, karena tabarruk kepada kurbannya sendiri. Ini. Jadi kalau yang pengertian dari penjelasan ini memang kurbannya sendiri, bukan kurbannya orang lain, seperti itu. Aku lewat iya. Tasadduq bi jami'illa luqmatan bi jami'. Fayuqsadu bi aklihal barokah. Nah, minta. Jadi kan hewan kurban itu kan barokah dagingnya. Nah, kita ngambil juga biar dapat barokahnya daging kurban yang kita kurbankan. Jadi double. Berkurban sudah pahalanya besar, pahala lain, ngambil sedikit untuk kita makan dalam rangka ngambil barokah, ini juga ada pahala tersendiri, seperti itu. Ada pahala tersendiri. Bahkan alasannya bukan hanya tabarruk, alasannya juga sunnah. Kenapa kok sunnah? Hurut min hilafiman aujabahu, keluar dari hilafnya ulama yang mewajibkan. Jadi ada ulama yang mewajibkan. Jadi itu ada ulama yang mewajibkan, sehingga sangat dianjurkan untuk tabarruk dan makan sebagian daging tadi. Tapi di sini kalau bisa kabid itu apa? Hati, ateh. Lianau karena yakul min kabid, karena Nabi itu makan dari udhiyahnya sendiri, dan yang diambil atenah, hati, baik dalam katanya. Nah, ya. Jadi kurbannya sendiri dalam rangka pertama ngambil barokah, karena di situ ada pahala tersendiri, ada barokah tersendiri. Yang kedua memang karena ikut sunnah. Kenapa kok dianjurkan? Karena ada ulama yang mewajibkan justru mengambil sebagian ini. Nah, ini. Dan yang ketiga, kalau bisa yang diambil adalah hatinya dari hewan kurban tadi, karena itulah yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian yang tadi itu di sini tidak ada, di kitab-kitab tidak ada keterangan apakah harus cowok apa cewek sapinya, apa besti kalau sekarang ya. Bahasanya kan besti sekarang ini, iya, atau gaes, enggak. Jadi tidak ada ketentuan. Yang penting laki, jantan atau betina yang sehat dan tidak punya penyakit, yang penyakit tersebut bisa mengganggu atau mengurangi dari kadar berat sapi tersebut, atau bisa mengurangi daging sapi tersebut, maka boleh dan cukup sah dibuat kurban. Kalau yang sekarang keputusan sementara yang saya tahu dari MWC NU Pasuruan, saya sudah mantap kalau MWC NU Pasuruan ini, karena memang diputuskan sama ulama kiai-kiai ahli ya di sana. Jadi sementara divonis tidak cukup kalau punya penyakit seperti sekarang. Itu karena lumpuh, kan, duduk terus, makan tidak enak, tidak bisa makan. Kenapa? Karena lidahnya itu memang putih, pucet. Kalau manusia itu sariawan, tapi sariawannya itu sariawan yang mungkin sudah sakit ketika makan rumput dan lain-lainnya, sehingga tidak makan kurus akhirnya, dan jelas tidak cukup untuk dibuat korban. Makanya harus lewat medis sekarang. Yang lain. Jadi yang diambil untuk dimakan yaitu hewan kurbannya sendiri. Jadi ini masuk akal, Gus. Jadi jangan sampai nanti naruh kambing yang kecil ambil yang besar, kan ketuker berarti kan. Iya. Jadi harus hewan kurbannya sendiri. Monggo satu pertanyaan lagi barangkali ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, Tan, bagaimana mengorbani orang yang sudah meninggal untuk keluarga ayah atau ibu atau saudara-saudaranya yang sudah meninggal? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Ya, yang pertama, apakah benar tidak dilarang untuk mengorbankan hewan yang digunakan untuk bekerja? Contoh sapi untuk bajak. Itu. Yang kedua, saya tertarik sempat mikir masalah memberi makanan pada jin untuk nolak balak, untuk nolak balak itu maksudnya Gus. Jadi kan karena untuk mengasihani makhluk di bumi maka Allah akan mengasihani kita. Nah, apakah nun sewu, apakah kalau misalnya agar tepat sasaran misalnya saya kasih tulang gitu kan, soalnya sukanya jin kan tulang kayak gitu loh. Apakah itu seperti itu atau karena stigma orang kita kan masih melihatnya tuh ngasih sajen kayak gitu loh maksudnya, kayak gitu. Apakah ada syarat yang membedakan bahwasanya kita nggak ngasih sajen kayak gitu loh? Jadi kenapa kok dikhususkan Gus? Kalau kenapa kok sajen, tajin, kenapa kelapa? Nah, atau seenak kita? Nah itu kalau bisa dijawab ya karena orang dulu lebih tahu sukanya apa, karena barangnya halus ya permintaannya aneh-aneh biasanya gitu. Monggo Gus. Tentunya kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia itu ada perincian, ada dua hal penting. Pertama, memang yang ada di zaman Nabi, yang Nabi khususkan sembelihannya kalau di kitab ini kepada keluarganya yang masih hidup. Akan tetapi kalau kita lihat di sini, sapi itu untuk 7 orang, kalau kambing itu untuk porsinya untuk 1 orang. Ini dalam masalah husulus sunnah kurbannya, artinya orang tersebut dianggap sudah berkurban. Akan tetapi masalah pahalanya ini namanya isrok. Kalau isrok bisa ditransfer kemana-mana. Nah, makanya saya ingat masalah ini, udhiyah ini an mayyitin. Udhiyah itu dulu ada pembahasan seperti ini. Bagaimana hukumnya mengakikoi orang yang sudah meninggal? Akikohnya siapa? Saya sering akikohnya ini Gus. Tapi ketika serakal, ketika mahalul qiyam tidak ada bayinya. Aduh, mana bayinya? Mohon maaf Gun, jangankan bayi, wong ini orang yang diakikoi sudah tua dan sudah meninggal lagi. Banyak di masyarakat seperti itu. Akhirnya dulu pernah dibahas di pondok pesantren Syekhona Hulil Bangkalan, itu di pondok Nurul Hulil apa Syekhonanya ya. Itu pembahasan bolehkah akikoh untuk orang yang sudah mati. Ternyata ditemukan keterangan al-ahkamul akikoh ka-ahkamil udhiyah fi ghalibi ahkamihi. Hukum masalah akikoh sama seperti hukumnya masalah udhiyah atau kurban dalam kebanyakan hukumnya. Salah satunya udhiyah an mayyitin itu aslinya tidak boleh, maksudnya tidak boleh, tidak sah. Tidak sah bukan berarti pahalanya tidak mengalir, bukan. Bukan seperti itu. Akan tetapi maksudnya adalah tidak, artinya tidak bisa di atas namakan kurban ini, tapi kalau di isrok pahala bisa. Pahalanya kurban ini untuk orang mati ini tidak apa-apa, itu jadi sodakoh namanya.
Artinya kalau udhiyah, siapa yang mau kurban ini? Ini yang kurban sudah mati. Ya tambah tidak bisa. Kecuali kalau nazar sebelum mati. Jadi gini, harus halus bahasanya, pembahasannya. Kurbannya siapa? Kurbannya fulan. Mana fulan? Sudah mati tapi nazar sebelum mati. Sudah wajib itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau ini kurbannya siapa? Kurbannya fulan. Mana fulannya? Sudah mati. Duh, yang berkorban siapa? Ya enggak, saya kurban tapi mengatasnamakan fulan. Tetap tidak bisa. Tetap kurbannya orang yang kurban. Akan tetapi kepada orang yang mati ini hanya dapat pahala dari kurban yang dilakukan. Makanya di kitab di sini ada di sini. Di Busyrul Kalim ini ada penjelasannya. Makanya akikoh untuk orang yang mati itulah tasihu, tidak sah akikohnya. Akan tetapi bukan berarti tidak sah, tidak ada manfaatnya dan hangus pahalanya, tapi pahala tetap mengalir karena itu jadi sodako. Tapi kalau di atas namakan akikoh tidak bisa karena orangnya sudah mati. Ini di mana di kitab sini ada. Saya dulu tahun kemarin nemu. Oh di kitab Munil Muhtad ya, Munil Muhtad, di kitab Munil Muhtad, bukan yang di sini. Jadi la tasihul akikoh an mayyitin kal udhiyah, seperti udhiyah, seperti korban, tidak sah. Bukan berarti tidak sah pas tidak ada pahalanya, bukan. Bukan berarti hangus, enggak. Tetap pahalanya bisa dialirkan sebagai atas nama sodakoh, bukan sebagai atas nama akikoh atau kurban, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Ini pembahasan yang aslinya dibahas banyak kerumitan di sini. Saya ngambil yang ingat-ingatnya saja. Dan dulu juga pernah saya bahas. Jadi udhiyah untuk orang mati pahalanya tetap bisa dialirkan, tapi bukan jadi udhiyah kurban tapi sodakoh nanti aran jadinya. Yang kedua apa? Apa? Oh nggih, monggo. Kalau sudah isya ada apa? Iya. Tanggung. Iya, terakhir. Sajen kenapa harus dikhususkan sajen atau apa? Oh itu ya, iya itu keunikan orang dulu. Saya sendiri tidak tahu karena saya baru lahir juga. Sampai sekarang kalau di masyarakat yang agak gunung, saya kan sering agak ke atas gunung. Itu kalau acara meninggal apa yang itu dikasih nasi di atasnya ada telurnya. Terus kalau 1000 hari atau haul ada bunga ini, bunganya harus 7. Saya tidak ngerti. Dan kuenya harus ada kue yang seperti ini. Setiap kali, bahkan dapat setengah bulan saya ke kaki gunung sama. Oh macam benyaan gembeng nih kak, gitu saya tanya. Engki gembeng cok petok nih kak Gus. Kalau acara apa itu ada bunganya 7, bunga ini, kuenya pun seperti itu katanya. Itu sudah turun temurun dari dulu. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam, saya tidak tahu seperti itu. Itu termasuk apa ya? Mujarrab tajribatul orang-orang, tajribahnya orang dulu. Karena orang dulu itu banyak tidak ditemukan di referensi tapi nyata. Seperti contoh, katanya orang dulu kalau wasiat kepada anaknya yang nikah, awas ya Cong, bajunya kamu tidak boleh ditaruh di bawahnya bajunya istri kamu. Karena kalau baju kamu ditaruh di bawahnya baju istri kamu nanti berani melawan ke kamu. Usahakan baju kamu taruh di atasnya bajunya istri kamu. Ini tidak ada di kitab, di hadis Quran, di makalah para ulama tidak ada. Tapi nyata bagi orang dulu. Dan ini didawuhkan oleh guru saya, almarhum Allahumma yarham Ki Abdurrahman Sakur. Beliau guru tugas dari Lirboyo pada tahun 60-an mungkin, ngajar sampai bermukim di Sidogiri sampai sepuh. Sampai beliau tetap ngajar pakai kursi roda, dan beliau dawuhnya seperti ini. Di kitab tidak ada kata beliau, tapi nyata itu. Nah, itu termasuk mana ada keterangan di kitab kalau sesajen harus
wa antakuna gembong ini, wa antakuna kuenya kayak gini, wa antakuna kuenya yang kedua ini harus ini tidak ada itu penemuan orang dulu yang sudah menjadi keyakinan, karena diyakini akhirnya nyata sungguh sesuai dengan keyakinan. Ana inda dhanni abdibi, saya apa kata praduga hamba saya, kata Allah. Seperti itu. Iya. Iya. Sapi kerja. Ya sapi kerja, ya kalau sapi kerja boleh dikurbankan. Kan tadi tidak ada jadi kalau hewan kurbannya harus sehat. Kalau yang kurban harus mampu, artinya punya kecukupan harta, punya kelebihan harta di hari malam Idul Adha sampai ke hari Tasyrik. Ini yang mau dimakan sama keluarganya sudah ada semua, kok ternyata punya kelebihan hewan kurban atau uang cukup dibuat kurban, maka dianjurkan dan disunnahkan. Kalau hewannya tidak tertentu, apakah hewannya dibuat ini. Nah, kalau pembahasan seperti itu ke zakat nanti, zakat hewan. Kok hewannya digunakan, dimanfaatkan untuk ini, dibutuhkan. Itu ada pembahasan lain kalau dalam bab zakat. Tapi dalam bab udhiyah ada kriteria kalau sapinya dimanfaatkan sehari-hari ini. Ya kalau sudah itu jadi kecukupan kelebihan hartanya tidak apa-apa untuk dikurbankan. Seperti itu. Ya mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.